Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 TIK dari kelas 11 MIPA 4 yang akan membahas tentang PGA, Video Graphics Adapter. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Aprijal, saya Lutfi Fariban, saya Muhammad Iqsal. Saya Suryana. Dan untuk yang pertama ada sejarah VGA. Latar belakang masalah VGA. Pada zaman ini perkembangan teknologi di dunia sangatlah berkembang dengan pesat dan tepat. Contoh seperti grafik game komputer dahulu masih sangatlah jadul. Grafik gamenya saja masih berupa game 2 dimensi. Pada zaman sekarang atau pada saat ini komputer sudah menggunakan grafik yang lebih baik, yaitu 3 dimensi. Sudah tidak seperti pada zaman dahulu yang masih menggunakan grafik 2D. Pada zaman sekarang udah jarang masyarakat di dunia menggunakan komputer jadul yang grafiknya masih 2 dimensi. Bahkan mungkin sudah tidak ada masyarakat di dunia ini menggunakan komputer yang masih jadul karena grafiknya tidak seperti grafik 3 dimensi yang sudah lebih berkembang dan juga lebih baik daripada grafik yang lama. Akan tetapi sejarah tetaplah sejarah. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membuat makalah tentang sejarah perkembangan dari bagian terpenting dari komputer untuk masalah grafik, atau pada saat ini kita biasa menyebut dengan VGA card atau kartu grafis. VGA card pertama kali dibuat pada tahun 1981 oleh IBM dengan nama IBM PC Video Card. VGA juga atau video graphics adapter bisa disebut jadi video graphics array, adalah sebuah standar tampilan komputer analog yang dipasarkan pertama kali oleh IBM pada tahun 1987. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari PGA atau bisa disebut definisi dari PGA. Video Graphics Adapter (PGA) adalah standar grafis terbaru yang pertama kali dikembangkan oleh IBM untuk kartu grafis komputer. PGA juga dikenal sebagai antarmuka monitor atau tampilan standar yang digunakan sebagian besar PC. PGA diperkenalkan pada tahun 1987 dengan lini komputer IBM PS/2. Standar tampilan VGA hingga saat ini diikuti oleh mayoritas produsen kartu grafis komputer. PGA pada umumnya disebut dengan graphics card, video card, display card, graphics adapter, dan video adapter. Pertama kalinya VGA didistribusikan untuk resolusi layar 640 x 480 pixel. Selanjutnya banyak pengembangan standar mulai dari diperkenalkan. Standar VGA mulai dari digantikan oleh SVGA. Walaupun kabel dan konektor masih bisa disebut sebagai VGA, tetapi secara teknis ini termasuk SVGA. Dengan Super VGA, SVGA akan memungkinkan resolusi layar lebih dari sebelumnya, yaitu 800 x 600 atau 1024 x 768. Selanjutnya, rekan saya akan menyampaikan tipe-tipe dari PGA. Tipe-tipe PGA. Tipe PGA card, kartu grafis. Perkembangan PGA card sangat pesat, terutama dipicu banyaknya kebutuhan pengguna komputer dalam dunia grafis 3D dan sejenisnya. Akhirnya, produsen merilis banyak tipe dan varian kartu grafis dari waktu ke waktu. Berikut ini kartu grafis yang tersedia di pasaran: S3VG, AT3D, RG, NVIDIA NV3, NVIDIA NV4, NVIDIA Vaporis series AT Radeon series, AMD Radeon series. Ada fungsi PGA yang akan dibacakan oleh disampaikan oleh Iqsal. Fungsi PGA. Pada umumnya, kartu PGA berguna untuk mengkonversi sinyal digital dari output komputer menjadi tampilan grafis pada monitor. Misalnya untuk pekerjaan desain grafis atau bermain video game. Maka akan diperlukan kartu grafis yang berdaya tinggi. Perlu diketahui juga fungsi PGA yang
lebih kompleks adalah sebagai berikut. Berfokus pada tujuan untuk menangani kebutuhan grafis agar mendapatkan hasil yang bagus dan berkualitas. Seperti desain grafis 3D, game, video grafis, dan lainnya. Menerjemahkan hasil output komputer ke monitor, mengubah sinyal digital komputer menjadi tampilan grafis pada layar komputer, mengonversi gambar menjadi output yang berkualitas. Koneksi VGA dapat menghubungkan laptop atau PC ke layar TV menggunakan HDMI untuk menghasilkan gambar yang berkualitas, membantu pemain video game menjadi lebih baik, membuat tampilan layar menjadi lebih jelas dan tajam sehingga terlihat lebih realistis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aprijal. Masuk ke jenis-jenis VGA. Jenis-jenis VGA yang pertama adalah VGA onboard. VGA onboard adalah salah satu jenis VGA yang banyak dipakai dalam komputer maupun laptop. Ciri dari VGA ini memiliki chip yang bersatu dengan motherboard dan bekerja dengan memanfaatkan memori komputer atau RAM. Penggunaan VGA onboard dapat ditemui pada komputer dengan spesifikasi rendah dan tidak mengutamakan kebutuhan grafis 3D. Beberapa komputer yang masih dibawa dengan VGA onboard yaitu komputer kecil server, komputer perkantoran, notebook dengan layar kecil 10 inch maupun laptop murah di bawah 2 hingga 3 jutaan atau low end. Yang kedua ada VGA add-on atau VGA card. VGA add-on atau disebut dengan VGA card adalah jenis VGA terpisah dari motherboard komputer dan membutuhkan soket khusus menginstalnya. Berbeda sekali dengan VGA onboard, jenis ini dapat bekerja sendiri tanpa bantuan memori RAM. Karena letak keduanya, RAM dan VGA add-on berada di tempat terpisah. Secara umum VGA onboard dapat bekerja lebih kuat dan memiliki spesifikasi yang tinggi untuk digunakan komputer. Beberapa penggunaan VGA add-on banyak ditemui untuk komputer dan laptop berspesifikasi tinggi atau high end. Dan yang terakhir adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh Lutfi. Setelah kita mengetahui definisi dan sebagai macamnya tentang PGA, mari kita bahas kesimpulannya. Nah, bagi seorang gamers memiliki PGA adalah suatu hal yang penting dan harus dimiliki agar saat bermain game tidak ada kendala apapun. Pentingnya PGA ini sebagai komponen pada sebuah komputer atau laptop, seperti halnya jagoan hosting dan yang memperhatikan resource yang memberikan kepada pelanggannya dengan cara menyediakan produk atau paket dengan dukungan resource terbaik. Sekian dari kami dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau segala informasi yang menyesatkan. Kami dari kelompok 1 11 MIPA 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.